Pemirsa, informasi kita awali terkait dengan gudang oli yang terbakar. Pemirsa, kebakaran hebat yang disertai ledakan melanda sebuah gudang penyimpanan oli di kawasan industri Milenium, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu siang. Ledakan yang terjadi beberapa kali membuat sejumlah karyawan dan warga yang berada di lokasi kebakaran panik dan berlarian menyelamatkan diri. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api merambat ke 3 gudang lainnya, termasuk gudang pengisian gas motor dan suku cadang kendaraan. Sejumlah karyawan gudang berusaha menyelamatkan barang-barang agar tidak ikut terbakar. Sembilan mobil dan 40 personel pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 2 jam. Api diduga pertama kali muncul di gudang oli akibat kebocoran tabung gas LPG dari aktivitas memasak. Penyebabnya sendiri dugaan sementara itu menurut yang pertama melihat awal itu ada bau gas, kemudian ada yang masak-masak katanya gitu ya. Kemudian langsung ada api. Kalau kita kan datang sudah besar ya. Jadi menurut yang melihat pertama kali dugaan sementara itu. Meskipun tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kasus kebakaran diselidiki oleh Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. pemirsa, pabrik lilin di Jatimulia, Bekasi, Jawa Barat terbakar dan tidak ada laporan korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Api membakar sebuah pabrik lilin di Jalan Cempaka, Jatimulia, Bekasi, Jawa Barat. Kencangnya angin membuat api dengan cepat berkobar dan menghanguskan bangunan. Petugas menerjunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Tidak ada laporan korban jiwa akibat kebakaran ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Pemirsa, tabrakan kereta api Taksaka dengan truk molen terjadi di Bantul, Yogyakarta menyebabkan kerusakan pos penjaga palang pintu. Sementara supir truk mengalami luka akibat berusaha menerobos palang pintu. Kereta api Taksaka dari stasiun Gambir yang akan menuju Yogyakarta mengalami kecelakaan dengan menabrak 1 unit truk molen di Gubuk Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Kecelakaan terjadi saat petugas akan menutup palang pintu sekitar pukul 3.45 waktu Indonesia Barat. Namun, truk molen yang melaju tidak berhenti mencoba menerobos palang pintu. Kecelakaan pun tak terhindarkan, kereta api menabrak truk molen. Rangkaian kereta Taksaka baru berjalan setelah truk molen dievakuasi. Namun saat mau menutup pintu, melintaslah kendaraan truk tersebut. Saat itu juga petugas sempat meminta supir truk untuk menabrakkan palang pintu dan memberi isyarat lampu bahaya kepada kereta. Namun dikarenakan jarak yang terlalu dekat, meskipun kereta sudah melakukan pengereman, terjadilah laka. Sopir truk dilarikan ke rumah sakit, sementara arus lalu lintas kereta api sempat mengalami keterlambatan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap 7 remaja yang tewas di Kali Bekasi merupakan bagian kelompok yang akan melakukan tawuran pada Sabtu malam lalu. Polisi juga menyebut bahwa para remaja tersebut menceburkan diri ke Kali Bekasi, maksud kami, karena panik didatangi tim patroli dan mendengar suara ledakan. Kasus penemuan 7 jenazah di aliran Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat hingga kini masih dalam penyelidikan polisi.
Dari bukti yang ada ditemukan sejumlah fakta baru, yakni para remaja tersebut panik karena kedatangan tim presisi Polres Metro Bekasi Kota ke lokasi berkumpulnya korban lantaran hendak melakukan tawuran. Polisi juga menyebut puluhan remaja yang kabur juga panik lantaran mendengar suara ledakan. Namun demikian belum diketahui dari mana asal sumber ledakan. Setelah ada presisi datang jam 3 pagi, itu anak-anak tersebut karena mungkin merasa bersalah, ada yang membawa senjata tajam, akhirnya membubarkan diri, mencari penyelamatan diri. Sehingga banyak yang terjun ke kali, begitu. Pak, ini berarti mau udah tawuran atau baru mau tawuran? Belum mau tawuran, baru mau tawuran. Sebelumnya polisi juga memastikan 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi merupakan remaja anggota kelompok geng motor yang hendak tawuran. Hal ini terungkap usai polisi mengamankan 22 remaja pelaku tawuran yang membawa senjata tajam berjenis celurit. Polisi pun memastikan 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi tergabung dalam kelompok geng motor yang sama. Sebelumnya, 7 jasad ditemukan di sebuah kali yang mengalir di belakang perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. 7 jenazah pertama kali ditemukan warga tengah mengapung di aliran sungai yang berlumpur. Sejumlah warga mencoba mendekati jasad-jasad tersebut. Semula warga mengira hanya terdapat 6 jasad yang mengapung di permukaan. Namun saat dievakuasi oleh petugas BPBD setempat, petugas menemukan 1 jasad lagi hingga menjadi 7 jasad. Pemirsa, sempat hilang diculik seorang bocah di Ciputat, Tangerang Selatan ditemukan. Korban diduga dicabuli pelaku hingga mengalami trauma. Aha, bocah perempuan berusia 9 tahun ini tak henti menangis saat kembali ke rumahnya di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Korban sempat hilang dibawa orang tidak dikenal saat pulang les. Modusnya, pelaku berpura-pura ada keluarga korban yang masuk rumah sakit. Tak hanya diculik, korban bahkan diduga dicabuli pelaku hingga trauma mendalam. Dibilang apa? Kecelakaan saya. Diajak kemana Pak? Diajak kemana? Diajak ya langsung diajak ke sana, ke jalan ke arah Pamulang. Cuma gambar aja Pak? Cuma gambar aja. Dipulangnya itu sekitar jam 10-an. Di mana Pak? Dekat SMP Negeri 23 depan itu. Di depannya? Ya, di depan pulang. Kita lagi rame-rame di sini. Oh, lagi rame-rame, lagi nyari itu ya? Lagi nyari. Polres Tangerang Selatan masih mengejar pelaku. Sementara korban dilindungi dan didampingi UPTD P2 TP2A Tangerang Selatan. Kemudian tim penyidik Polres Tangerang Selatan langsung melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti petunjuk serta meminta keterangan daripada para saksi. Saat ini peristiwa tersebut ditangani oleh unit PPA Polres Tangerang Selatan. Untuk korban, saat ini korban sudah berada dalam pendampingan orang tua dan didampingi oleh dari pihak UPTD PPA Kota Tangerang Selatan. Kasus penculikan disertai tindak pencabulan ini pun ditangani unit PPA Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Viral di media sosial sebuah video rekaman pengawas CCTV. Seorang ibu muda tega melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri yang berusia 6 tahun di Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi yang mengetahui viral langsung bergerak cepat dan berhasil menangkap sang ibu muda di rumahnya. Pelaku melakukan hal tersebut lantaran kesal karena anaknya menghilang stiker. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Medan yang menerima laporan segera mendatangi lokasi kejadian dan menangkap ibu muda di rumahnya di kawasan Komplek Pasar 1 Emas, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan, tim Polrestabes Medan, motif pelaku melakukan penganiayaan terhadap anak lantaran kesal anaknya menghilangkan stiker yang diperoleh dari sekolah. Keterangan dari orang tuanya sudah sering ya dilakukan penganiayaan karena orang tuanya ini ya seorang janda ya dan mempunyai beban tanggung jawab ya. Adapun yang terjadi sebelumnya viral di media sosial video aksi penganiayaan ibu terhadap anak kandung usia 6 tahun menggunakan ikat pinggang secara membabi buta hingga meringis kesakitan. Akibat penganiayaan tersebut, sang anak menderita luka di sekujur tubuh.
Kini, ibu muda tersebut terancam dikenakan pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharap, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pelaku penganiayaan dengan melukai mata di Bogor, Jawa Barat akhirnya menyerahkan diri usai dihantui rasa bersalah. Aksi penganiayaan dipicu lantaran pelaku emosi saat korban menganiaya istrinya usai bersenggolan joget dalam acara hiburan yang digelar. Kondo alias Komen, pelaku penganiayaan dengan melukai mata korban Faisal alias Icang pada 14 September lalu akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Ia mengaku dihantui rasa bersalah saat kabur menuju Semarang dan Sragen. Sebelumnya viral di media sosial seorang pria di Bogor, Jawa Barat dianiaya dan dilukai matanya saat acara komunitas skuter di lapangan Bina Marga Gunung Putri. Korban dianiaya dalam kondisi tak sadarkan diri. Usai menganiaya korban, pelaku pun langsung kabur. Pelaku Kudono alias Omen selaku suami dari saudari N marah dan melakukan pemukulan terhadap korban Faisal alias Icang pada bagian rahang, kemudian menendang sampai terjatuh. Dan pada saat itu pelaku Kudono alias Omen langsung mencolok kedua bola mata korban dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya sehingga mengeluarkan darah dan mengakibatkan luka. Aksi penganiayaan terjadi saat pelaku dan korban dalam pengaruh minuman keras. Pada polisi, tersangka mengaku korban memukul istrinya dengan botol miras hingga ia naik pitam. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemerintah akan mengubah sistem kelas pada BPJS Kesehatan. Informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di Sindo Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke pemukiman warga di kawasan Pancoran Barat, Jakarta Selatan pada pagi tadi. Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berkeliling menyusuri gang-gang di Pancoran Barat. Bang Emil menyapa warga yang ada di rumah-rumah secara door to door. Selain berbincang memperkenalkan diri sebagai Cagup Jakarta dengan nomor urut 1, Bang Emil juga memperkenalkan program-programnya pada warga dan membuka tanya jawab dengan warga. Salah satu dana RW yang bisa digunakan untuk pembangunan RW sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di daerah Pancoran ini kita datangi, alhamdulillah responnya baik. Mudah-mudahan mewujud pada kemenangan pasangan Ridho ya. Kemudian sambil ke sini belanja masalah, ternyata masih ada banjir, ada masalah sampah di tanah sengketa tadi. Kemudian penghijauan saya lihat perlu ditingkatkan ya, 3-4 kali lipat. Nanti dari dana RW itulah salah satunya buat penghijauan, buat tukang tamannya ibaratnya ya, yang ngurusin. Sehingga kali 5 tahun pastikanlah RW ini pasti berubah secara fisik, secara sosial, secara ekonomi. Karena diberi anggaran dan belanjanya diatur sesuai kebutuhan dari RW tersebut. Sementara itu pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 dari jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mengawali kampanye dari lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dari lokasi pertama ini, pasangan Dharma Kun belusukan ke pasar untuk menyerap keluhan para pedagang hingga meresmikan rumah aspirasi. Lapangan Banteng, Jakarta Pusat menjadi lokasi pertama kampanye pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun, Kun Wardana. Menurut keduanya, lapangan Banteng memiliki filosofi pembebasan Irian Barat yang akan dijadikan simbol untuk membebaskan warga Jakarta dari regulasi yang tidak pro rakyat. Dharma Kun juga memperkenalkan diri kepada pengunjung dan menjelaskan visi misinya membangun Jakarta yang pro rakyat dan harus terbebas dari kepentingan partai. Di mana ini adalah momentum kita untuk membebaskan rakyat Jakarta dan memberikan rasa aman, didahului dengan membangun fondasi adab di dalam kehidupan kita nanti. Dan yang pasti kita akan mulai dari Pemprov sendiri. Pemprovnya harus beradab supaya rakyatnya diperlakukan beradab.
Dari lapangan Banteng, pasangan Dharma Pongrekun, Kun Vardana, meluncur ke kawasan Sumur Batu, Jakarta Pusat untuk meresmikan Rumah Aspirasi. Di lokasi yang dinamai Rumah Aspirasi Kun Fayakun ini, pasangan Dharma Kun menggagas 3 cara mengatasi banjir Jakarta. Salah satunya adalah program kolam pipi monyet untuk menampung air hujan di kolam. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 ini juga berdialog dengan warga terkait aspirasi yang disampaikan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Indra Okta, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung melakukan pertemuan dengan Dewan Masjid Indonesia Jakarta. Pramono menyebut para pengurus mengeluhkan banyak masjid yang tidak mendapatkan bantuan operasional tempat ibadah. Sementara itu, calon wakil gubernur Rano Karno belusukan di wilayah Jakarta Selatan menampung aspirasi masyarakat tentang pemberdayaan UMKM dan juga peningkatan ekonomi warga. Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara, calon gubernur Pramono Anung dan pengurus Dewan Masjid Indonesia Jakarta membahas berbagai persoalan. Pramono menegaskan akan mempertahankan dan memperbaiki berbagai program yang menyangkut umat, seperti program BOTI atau bantuan operasional tempat ibadah, guru ngaji, ketua Dewan Masjid, dan lain sebagainya. Dalam pertemuan tersebut juga terungkap keluhan banyak masjid yang tidak mendapat bantuan operasional tempat ibadah. Pramono berharap siapapun nantinya yang akan terpilih memimpin Jakarta akan menjadi gubernur yang memberi manfaat bagi umat. Kita berdiskusi itu hal yang tentunya untuk kebaikan umat. Dan saya juga menyampaikan apa program yang sudah baik yang dilakukan oleh para gubernur sebelumnya yang menyangkut umat, misalnya tentang BOTI, guru ngaji, ketua Dewan Masjid, dan sebagainya harus dipertahankan dan diperbaiki. Alhamdulillah kita dialog, kita diskusi, kita berharap ke depan Jakarta akan lebih baik. Sementara itu, hari pertama kampanye calon wakil gubernur Rano Karno belusukan ke wilayah Jakarta Selatan. Rano Karno berolahraga pagi mengelilingi Waduk Brigif Jagakarsa, sekaligus menyapa masyarakat sekitar yang antusias menyambut Sidul. Yang pertama kita harus hadapi pilkada ini dengan happy, bahagia. Ya, artinya inilah waktu kita Jakarta memilih. Siapapun pilih silakan. Artinya jangan tidak memilih, sayang kalau tidak memilih atau membuang-buang percuma, sayang. Jadi siapapun mau dipilih, pilih. Yang penting Jakarta harus punya pimpinan. Usai berolahraga pagi, Rano Karno juga mengunjungi Pasar Lenteng Agung Jakarta Selatan untuk bertemu dengan para pedagang di pasar. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Masa kampanye di hari pertama dimanfaatkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah untuk belusukan. Calon gubernur nomor urut 1 Ahmad Lutfi mengunjungi Pasar Bulu, sementara rivalnya Cawagup nomor urut 2 Hendrar Prihadi belusukan ke Pasar Peterongan, Kota Semarang. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi memilih kampanye terbuka di hari pertama dengan mengunjungi pasar tradisional Bulu, Semarang. Ahmad Lutfi mendapat sambutan masyarakat serta pedagang pasar Bulu. Ahmad Lutfi mendapat keluhan sepi pembeli dari pedagang sembako hingga pakaian. Menanggapi keluhan masyarakat dan pedagang pasar Bulu Semarang, Ahmad Lutfi akan melakukan pembenahan serta mengecek komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan. Satu, saya ingin memastikan bahwa di pasar ini kan banyak interaksi ibu-ibu terkait dengan kebutuhan bahan pokok. Ya. Saya ingin belanja masalah, contohnya harga daging normal, kemudian sayur mayur tidak ada kenaikan yang fluktuatif. Cuma mungkin daya beli masyarakat kan tidak menurun, akhirnya ini mempengaruhi daripada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kesimpulan satu. Yang kedua kan ada beberapa yang perlu harus kita tingkatkan. Contoh dari tata ruang pasar harus kita tingkatkan, contoh dari segi kebersihan. Sementara itu, calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Hendrar Prihadi juga belusukan ke pasar tradisional. Ia berkunjung ke Pasar Peterongan, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Di Pasar Peterongan, Hendrar Prihadi menyerap aspirasi masyarakat khususnya pedagang. Ia berjanji membenahi pasar tradisional agar bisa bersaing dengan pasar modern. Maka saya menyempatkan sambil datang ke beberapa undangan ini ke tempat yang biasa dikunjungi masyarakat Semarang. Apa itu pasar, tempat publik. Saya cek, saya serap aspirasi, dan memang beberapa ada masukan buat kita berdua, Pak Andika dan saya pada saat nanti terpilih, bagaimana mengoptimalkan pasar tradisional ini di bawah tekanan atau gempuran pasar-pasar online. Ini menjadi penting karena teman-teman pedagang ini kan teman-teman di wilayah Lidelo ya. Masa kampanye calon kepala daerah dimulai hari ini. Masing-masing pasangan telah bergerak dan turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dan berkampanye. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis pagi. Presiden Joko Widodo meninjau fasilitas pendidikan di SMK Negeri 1 Tanah Grogot. Dalam kunjungan kerja Presiden saat meninjau fasilitas pendidikan SMK Negeri 1 Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo mendapatkan sambutan meriah dari para siswa. Jokowi kembali memberikan hadiah sepeda kepada sejumlah siswa yang bersedia maju dan mampu membacakan Pancasila serta menjawab pertanyaannya. Presiden Joko Widodo juga berpesan pada para siswa untuk rajin belajar, berdoa, dan juga berolahraga. Nama saya Azizah Alia. Azizah, ya langsung. Pancasila, 1. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Perkenalkan, nama saya Jumansa. Jumansa, Pak. Jumansa. Ini ibu kota Indonesia namanya? IKN Nusantara, ibu kota. Nusantara, Pak. Iya, ibu kota Nusantara. Mau foto? Pilih foto lo pilih sepeda. Dari SMK Negeri 1 Tanah Grogot, Presiden Joko Widodo juga meninjau persediaan beras di Komplek Pegudangan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga membagikan bantuan pangan masing-masing 10 kg beras kepada warga penerima bantuan. Bantuan pangan 10 kg beras per bulan akan dilanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Di hadapan warga penerima bantuan, Presiden Joko Widodo menyampaikan agar kedepannya warga bisa menyampaikan keluhannya kepada Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto, karena dirinya akan segera purna tugas 20 Oktober mendatang. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat jika selama masa kepemimpinannya terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Bisa terima yang 10 kilo semua? Ya. Ini penerima juga bulan Januari, Februari, Maret terima semua. Ada yang ingin disampaikan keluhannya, berasnya apa? Berasnya hitam-hitam.
Jelasnya bagus ya. Alhamdulillah. Ya. Nanti kalau ketemu Presiden terpilih Pak Prabowo, disampaikan, Pak, minta dilanjutkan Pak, gitu. Karena saya nanti tanggal 20 Oktober itu sudah purna tugas, sudah pensiun. Ya, Bapak semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya adalah manusia yang tidak sempurna, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kebodohan, penuh dengan kekilapan. Pada kesempatan yang baik ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan, kekilapan, kekurangan dalam saya membuat kebijakan-kebijakan untuk rakyat. Itu Bu. Terima kasih. Bicara soal pamitan dan pensiun, nantinya Presiden Joko Widodo akan menerima sejumlah hak keuangan usai jabatan berakhir pada Oktober mendatang. Selain uang pensiun puluhan juta rupiah per bulan, lalu fasilitas apa sajakah yang akan diterima Presiden Joko Widodo? Dan berikut ulasannya untuk Anda. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Tampuk kepemimpinan RI pun akan digantikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski tak lagi jadi Presiden, Jokowi akan menerima uang pensiun sekitar 30 juta rupiah per bulan seumur hidupnya. Aturan pemberian pensiun ini sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak keuangan atau administratif Presiden dan Wakil Presiden RI, serta bekas Presiden dan Wakil Presiden RI. Dijelaskan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Dalam pasal 6 ayat 2 dituliskan, besaran pensiun pokok adalah 100% dari gaji pokok terakhir. Adapun gaji Presiden setara dengan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara. Nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini sebesar Rp5.040.000. Artinya, gaji Presiden saat ini tercatat mencapai Rp30.240.000 atau 6 kali lebih besar dari gaji pokok tertinggi pejabat negara. Dengan hitung-hitungan itu, maka Jokowi akan menerima uang pensiun sebesar Rp30.240.000 tiap bulannya. Selain uang, Jokowi juga akan menerima sejumlah fasilitas tambahan. Semua biaya rumah, termasuk listrik, air, telepon, dan jaminan perawatan kesehatan akan ditanggung penuh oleh pemerintah. Pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengikuti rapat kerja terakhir Kementerian Pertahanan bersama dengan Komisi 1 DPR RI. Saat rapat, Prabowo mendapatkan 1 buket bunga matahari dari anggota DPR. Yang ketiga, RUU tentang pengesahan memorandum saling... Momen menarik terjadi ketika Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja terakhir Kementerian Pertahanan bersama Komisi 1 DPR RI. Prabowo diberikan 1 buket bunga matahari oleh anggota Komisi 1 DPR sekaligus politikus Partai Golkar Nurul Arifin dan Christian Aryani. Setelah memberikan bunga, keduanya kemudian berfoto bersama Prabowo. Penyerahan bunga dilakukan setelah masing-masing fraksi membacakan pendapat akhir terkait rancangan undang-undang kerjasama bidang pertahanan. Dalam kesempatan itu, Prabowo berterima kasih kepada Komisi 1 DPR yang telah memberikan dukungan selama 5 tahun bermitra dengan Kemenhan. Saya sebagai Menteri Pertahanan mengucapkan terima kasih kepada Komisi 1. Saya merasa didukung sepenuhnya oleh Komisi 1. Saya terus-menerus bertahun-tahun saya peringatkan seluruh bangsa bahwa Indonesia harus kuat untuk menjaga diri kita. Karena kita memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Dalam rapat terakhir tersebut, Komisi 1 DPR setujui 5 RUU kerjasama bidang pertahanan dibawa ke paripurna untuk disahkan jadi undang-undang. Rapat ini menjadi rapat terakhir Prabowo sebagai Menteri Pertahanan sebelum dilantik sebagai Presiden terpilih bulan depan. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan mengubah sistem kelas pada BPJS Kesehatan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Hal ini sekaligus akan mengubah iuran BPJS yang berlaku.
Sistem terbaru itu bernama kelas rawat inap standar atau KRIS, menggantikan kelas 1, 2, dan 3. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan sistem KRIS akan membuat iuran BPJS Kesehatan menjadi satu tarif. Namun dirinya menekankan penerapannya akan dilakukan secara bertahap. Saat ini sampai Desember 2024 mendatang masih diberlakukan iuran dengan nilai yang sama seperti sebelumnya. Targetnya, sistem KRIS tersebut akan mulai diberlakukan secara menyeluruh pada bulan Juni 2025. Sering dengan terbitnya aturan penghapusan kelas BPJS 1, 2, dan 3, perubahan signifikan akan terjadi pada layanan kesehatan nasional dan struktur iuran yang harus dibayarkan. Namun selama masa transisi hingga Juni 2025, besaran iuran masih mengacu pada aturan lama. Dan berikut informasi selengkapnya mengenai biaya iuran BPJS dalam infografis berikut yang akan disampaikan rekan kami Sabrina Hasila. Pemirsa, seiring dengan terbitnya aturan penghapusan kelas BPJS 1, 2, dan 3, perubahan signifikan akan terjadi pada layanan kesehatan nasional dan struktur iuran yang harus dibayarkan. Namun selama masa transisi hingga Juni 2025, besaran iuran masih mengacu pada aturan lama. Berikut informasi selengkapnya mengenai biaya iuran BPJS dalam infografis berikut ini. Yang pertama, untuk peserta penerima bantuan iuran atau PBI jaminan kesehatan, biaya BPJS terbaru akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya pemirsa, bagi peserta pekerja penerima upah atau PPU, baik yang bekerja di sektor pemerintah, BUMN, BUMD maupun swasta, besaran iuran tetap ditetapkan sebesar 5% dari gaji atau upah bulanan. Pembagian ini di mana 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta, sama seperti aturan lama. Sedangkan biaya BPJS terbaru untuk anggota keluarga tambahan PPU seperti anak, keempat, dan seterusnya, orang tua dan mertua juga sebesar 5%, 1% dari gaji pekerja dan 4% dibayarkan oleh pemberi kerja. Selanjutnya pemirsa, untuk peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah PBPU. Untuk kelas 1, biaya BPJS terbaru adalah Rp150.000 per orang per bulannya. Dan untuk kelas 2, iuran Rp100.000 per orang per bulannya. Dan juga untuk kelas 3 yakni adalah Rp42.000. Namun peserta ini cukup membayar Rp35.000 per bulan dan pemerintah akan mensubsidi Rp7.000. Pemirsa, meski begitu melansir dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, sistem kelas ini yang akan digantikan dengan kelas rawat inap standar atau KRIS ini baru akan mulai berlaku pada 30 Juni 2025. Demikian infografis kali ini pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Viral video aksi asusila yang dilakukan seorang guru kepada muridnya di Gorontalo. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Sindo Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, anggota DPRD yang baru dilantik di Bangka Belitung, Kepulauan Riau dilaporkan ke polisi diduga karena KDRT. Sementara di Singkawang, Kalimantan Barat, seorang pria ditetapkan sebagai tersangka pencabulan tetap dilantik menjadi anggota DPRD Singkawang. Apa nggak ngomong bang? Benar bang kok? Anggota DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Imam Wahyudi, menolak berkomentar terkait dugaan kekerasan rumah tangga yang dilakukan terhadap istrinya berinisial IS. Imam menyebut akan berikan klarifikasi saat waktu yang tepat. Klarifikasi dari abang, orang tahu. Santai ya, permisi banyak. Oke, kapan waktunya bang? Kapan waktunya bang? Pasti ada. Pastinya kapan bang? Makasih banyak Bapak Martabak. Terima kasih. Ya, Bapak, siap. Makasih semuanya ya. Sebelumnya pihak korban telah melaporkan dugaan KDRT ini ke polisi. Kuasa hukum menunjuk bukti foto tubuh korban yang lebam diduga akibat dianiaya. Saat ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan memiliki hasil visum korban. Hasil visum baru keluar hari ini. Hasil visum. Jadi kan kita melakukan pemeriksaan saksi juga.
itu hasil visumnya benar terjadi kekerasan? Iya, tinggal nanti kita melakukan gelar perkaranya. Nanti ditunggu aja saja gelar perkaranya. Insya Allah dalam waktu dekat. Di Depok, Jawa Barat, seorang oknum anggota DPRD yang baru dilantik berinisial RK dilaporkan atas kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Namun demikian, Polres Metro Depok masih mendalami laporan ini. Dilakukan terhadap anaknya masih umur 15 tahun. Kalau kronologisnya sendiri, pelaku ini melakukan pencabulan dan juga sempat sudah melakukan persetubuhan dengan korban. Tapi ini baru dugaan ya, jadi kita masih melakukan pendalaman terhadap laporan yang diberikan ke kita. Polisi resmi menetapkan anggota DPRD terpilih di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Herman sebagai tersangka dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Meski sudah menyandang status tersangka, hingga kini HA masih belum ditahan, bahkan mangkar dari pemanggilan pemeriksaan polisi dengan alasan sakit. Sudah keluar dan itulah yang meyakinkan kita penyidik untuk menetapkan ataupun menaikkan status saksi menjadi tersangka terhadap inisial HA tersebut. Sementara itu, kuasa hukum terduga pelaku mengaku kasus tersebut sebagai bentuk kriminalisasi dan akan melakukan upaya hukum. Kita akan tetap ambil langkah-langkah hukum yang proper dan terukur lah untuk kalau itu jelas di materi kami GPK. Betul, kami keberatan bahwa ini penyidikan tidak profesional, kemudian tidak status tersangka tidak cukup bukti dan prematur. Kami dalilkan begitu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, viral video aksi asusila yang dilakukan seorang guru kepada muridnya di Gorontalo. Polisi pun akhirnya menahan oknum guru yang menjadi pemeran video tersebut. Polisi menahan seorang guru yang terjerat kasus asusila dengan muridnya sendiri. Pelaku ditangkap setelah polisi menerima laporan warga terkait video asusila yang viral di Gorontalo. Hasil pemeriksaan polisi, guru dan siswi ini memiliki hubungan dekat sejak 2 tahun lalu. Dalam kasus ini, polisi sudah memeriksa 10 saksi dan mengumpulkan beberapa barang bukti. Kami menangani, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Kami sudah menetapkan tersangka terhadap inisial DH. Inisial DH yang merupakan oknum seorang guru di salah satu sekolah di Kabupaten Gorontalo. Saat ini, aparat Polres Gorontalo sudah menetapkan guru berinisial DH itu sebagai tersangka. Ia dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Gorontalo, Nur Faizi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penculikan balita di Bandung, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Sebelum beraksi, pelaku mengajak orang tua dan korban ke pasar swalayan. Video CCTV ini merekam saat pelaku berinisial U melakukan aksi penculikan anak balita dari seorang pemulung di kawasan Jalan AH Nasution, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku terlihat menghampiri anak beserta kedua orang tuanya yang tengah beristirahat usai mencari barang bekas. Pelaku kemudian mengajak anak beserta orang tuanya pergi dengan mengiming-imingi akan membelanjakan di pasar swalayan. Di lokasi, pelaku meminta orang tua korban untuk mengganti pakaian di toilet dan saat itulah pelaku membawa sang anak pergi. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan ibu korban, kurang dari 1 kali 24 jam pelaku berhasil diamankan dan anak korban berhasil diselamatkan oleh unit Reskrim Polsekta Penyilukan Rabu malam di rumahnya di kawasan Cipadung, Kota Bandung, Jawa Barat. Kami berikut anggota mendatangi TKP, langsung kami tangkap tersangka, langsung kita amankan, sekarang lagi diinterogasi. Ya, panik kemarin jam 8 malam. Saya sampai kejar ke Ciroyom, mencari-cari gitu ya? Mencari-cari sampai jam 1 malam. Tapi ibu nggak kenal sama? Enggak, baru. Saat ini pelaku berinisial U diamankan di Mapolsekta Penyilukan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami motif pelaku melakukan penculikan.
Pemirsa, aksi keji penganiayaan seorang ibu terhadap anak kandungnya yang masih berusia 6 tahun di Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Akibatnya, sang anak menderita luka memar di sekujur tubuh. Ibu terhadap anak kandungnya yang terekam kamera pengawas viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat sang ibu tega menganiaya anaknya yang masih berusia 6 tahun dengan menggunakan ikat pinggang hingga sang anak menangis histeris. Bahkan, ibu muda ini juga tega menginjak-injak tubuh anaknya meski sudah menangis kesakitan dan meminta ampun. Akibat penganiayaan tersebut, korban menderita luka memar di sekujur tubuh. Kejadian ini berhasil terungkap atas laporan dari guru pribadi sang anak setelah mengeluh sakit akibat dianiaya ibunya. Usai mendapat laporan, pihak kepolisian menangkap pelaku di rumahnya di kawasan Komplek Pasar 1 Emas, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku tega melakukan penganiayaan terhadap sang anak lantaran kesal karena menghilangkan stiker yang diperoleh dari sekolah. Polisi juga menyita barang bukti ikat pinggang yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban, serta bukti rekaman CCTV dan 1 buah ponsel. Tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dan atau kekerasan fisik terhadap anak yang diduga dilakukan oleh seorang ibu inisial DR. Setelah dilakukan pengamanan terhadap anak tersebut, langsung anggota langsung menjumpai orang tuanya yang ada di belakang, dan ternyata hasil keterangan dari orang tuanya sudah sering dilakukan penganiayaan. Akibat aksi kejinya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara, sementara sang anak dititipkan kepada ayahnya dan dalam proses pemulihan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, berkas kasus poluan bakar suami di asrama Polres Mojokerto dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Selain tersangka, petugas juga turut membawa barang bukti berupa tangga, borgol, dan bukti lainnya. Bribtu Fadilatun Nikmah dilarikan ke mobil oleh penyidik Polda Jawa Timur saat kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Selama 2 jam lebih pemeriksaan berkas dilakukan jaksa. Selain tersangka diserahkan pula ke kejaksaan barang bukti berupa tangga, timba, botol, dan barang lainnya. Kasih Intel Kejaksaan Kota Mojokerto Joko Sutrisno mengatakan, dari hasil BAP diketahui motif tersangka membakar suaminya hingga tewas karena masalah rumah tangga. Selanjutnya itu kami akan limpahkan pengadilan, nanti sambil menunggu penetapan sidang, nanti kapan juga bisa memantau seperti apa. Barang bukti yang termasuk yang terkait dengan yang digunakan oleh tersangka pada saat ini. Seperti apa Mas? Tangga, pasalnya 44 ayat 3. Ya, Undang-Undang KDRT. Ya. Itu ancamannya berapa tahun? Ancamannya itu sekitar 15. Sebelumnya bulan Juni lalu, polisi wanita Bribtu Fadilatun Nikmah nekat membakar suaminya, Bribtu Rian Dwi Wicaksono di asrama Polres Mojokerto Kota hingga tewas. Peristiwa diduga dipicu pelaku emosi saat mengecek saldo ATM korban yang saat itu baru menerima gaji, tersisa hanya Rp800.000 yang diduga dihabiskan korban untuk bermain judi online. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana haru mewarnai sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada Rabu siang. Titin Prilianti, kuasa hukum mantan terpidana Saka Tatal, menangis saat memberikan kesaksian di persidangan. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu siang. Persidangan kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dari Titin Prilianti yang merupakan kuasa hukum mantan terpidana Saka Tatal dan mengikuti proses persidangan pada tahun 2016 hingga 2017 silam.
Suasana haru mewarnai kesaksian Titin di hadapan majelis hakim. Ia menangis saat menceritakan penyiksaan yang dialami para terpidana kasus kematian Vina Eki oleh oknum penyidik Polres Cirebon Kota. 7 terpidana ini pulang tahun ini. Saya nggak peduli lagi apa yang terjadi. Kalau misalnya itu dianggap ini kesalahan saya karena menandatangani. Karena waktu itu saya, kalau ibu nggak tanda tangan, kita akan tuntut pengacara dari negara. Karena itulah saya punya kekhawatiran. Apalagi saya diyakinkan semuanya sudah mengakui perbuatannya, termasuk Sakatata. Jadi saya tidak punya pilihan karena waktu itu saya memang betul-betul dilepas sendiri untuk pegang perkara ini. Sebelumnya sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang PK 6 terpidana kasus Vina. Di antaranya ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran forensik, ahli mata, serta saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Para saksi meragukan kematian Vina dan Eki akibat pembunuhan, melainkan murni kecelakaan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pengacara 6 terpidana kasus Vina Jutek Bongso mengungkapkan berdasarkan kesaksian teman Eki bernama Arta. Eki sempat meminum obat terlarang dicampur miras hingga mabuk sebelum meninggal dunia. Sementara itu, Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana, menyebut bahwa hal tersebut merupakan fitnah. Sebelum kejadian, mulai dari pukul 20, mereka itu bahkan minum obat. Mereka ini siapa? Ya Eki korban ya, korban Eki dengan Arta dengan Anwar. Kita tanya, mereka ngaku ada yang minum 2, ada yang minum apa, ada yang nelan obatnya 2, ada yang Ini obat-obatan terlarang maksudnya? Terlarang. Oke. Ya. Untuk mabuk misalnya? Iya, campur vodka. Oke, campur minuman keras. Iya, campur minuman keras. Oke. Ya. Kemudian 2 teman Eki itu mengaku? Iya, 2 teman Eki. Termasuk mereka mengatakan 2 teman Eki bahwa Eki juga meminum yang sama? Iya. Dibilang mereka minum hanya 2 butir. Eki minumnya 10 butir malam itu, malam kejadian. Campur vodka. Ini belum pernah terungkap di persidangan nih? Ini sudah dimunculkan di persidangan. Bukan di persidangan yang dulu? Nggak ada. Baru dimunculkan di persidangan PK 6 terpidana ini? Karena sudah muncul dalam persidangan. Oke. Ini fakta yang baru nih. Ini fakta yang baru ya. Kalau omongan langsung dari Jutek Bongso, saya minta Jutek Bongso minta maaf dan mencabut keterangannya. Jadi gini. Ini langsung dari Jutek Bongso informasinya, saya tanya hari ini. Oh enggak, saya sampaikan tadi saya katakan. Ini yang saya sampaikan adalah kesaksian Anwar dan saya jawab. Arta. Dilihat aja di YouTube. Dan di bawah sumpah. Jadi begini, Bung Aiman. Kalau Eki mengonsumsi obat-obatan terlarang ataupun minum alkohol. 10 butir luar biasa ini, nggak main-main. Tentu hasil otopsi itu ditemukan alkohol di lambungnya. Ini sudah dilakukan autopsi. Mohon maaf, Anda keberatan untuk menyampaikan apa itu loh obatnya? Artinya mereka ini telah memfitnah orang. Jadi apa? Tanpa ada data yang jelas. Datanya saya juga tidak tahu. Nah itu. Jadi seperti inilah yang membuat kebingungan di tengah-tengah masyarakat kita. Kalaupun ada orang meminum minuman keras, tentu akan ditemukan alkohol di lambungnya. Dan yang kedua, kalaupun dia menggunakan obat-obat terlarang seperti fitnahan daripada Jutek Bongso. Ya, hasil otopsi juga kelihatan. Ya, hasil otopsi pasti kelihatan juga. Ini tidak ada. Oke. Gitu loh. Ini data bagus. Bung Jutek, apa yang terjadi dengan otopsi? Karena hati-hati Bung Jutek Bongso. Makanya saya peringatkan Jutek Bongso untuk menjunjung asas praduga tidak bersalah. Anda telah memfitnah orang yang telah mati dan meninggal dunia. Sekali lagi Bung Pitra ya. Bukan artinya kalaupun informasinya belum akurat, tolong. Ini jangan di bawah sumpah Saudara Pitra. Walaupun di bawah sumpah. Laporan dong yang ngomong. Saudara kan sudah melihat hasil otopsi. Anda percaya kepada dokter forensik atau bukan? Seperti itu. Anda menyampaikan yang kabar bohong. Artinya kabar yang ragu-ragu itu tidak benar. Pemirsa, Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia atau PDFMI mengumumkan hasil ekshumasi jasad Afif Maulana, murid SMP yang diduga tewas karena dianiaya polisi di Padang, Sumatera Barat. Ekshumasi adalah pembongkaran makam yang dilakukan oleh pihak berwenang demi keadilan. Dan hasilnya disimpulkan kematian Afif Maulana disebabkan luka yang didapatkan saat jatuh dari ketinggian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tim dokter independen dari Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia (PDFMI) mengungkap hasil otopsi jenazah Afif Maulana di kantor Polresta Padang. Sebelumnya pada tanggal 9 Juni 2024, jenazah Afif Maulana ditemukan di bawah jembatan Kuranci, Kota Padang, Sumatera Barat. Ketua tim PDFMI Ade Firmansyah menyatakan, analisis dan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya berdasarkan metode ilmiah yang dicocokkan dengan berbagai kronologis tempat kejadian perkara dan dokumen. Selain itu juga disertakan keterangan dari Polresta Padang, Lembaga Bantuan Hukum Padang, dan Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi. Kesimpulannya, kematian siswa SMP Afif Maulana disebabkan luka yang didapat saat jatuh dari ketinggian. Kematian dari almarhum Afif Maulana ini adalah sebuah kecederaan atau kekerasan tubuh yang multiple pada daerah hingga punggung serta kepala yang mengakibatkan adanya patah tulang belakang kepala, ada terluka juga di bagian otak. Terkait hasil otopsi ini, kuasa hukum Afif Maulana dari LBH Padang, Anissa Hamda, mengaku pihaknya masih mempelajari hasil otopsi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo mengutuk keras serangan udara Israel terhadap Libanon. Informasi selengkapnya usai tetap bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, eskalasi serangan Israel ke Libanon semakin mengkhawatirkan. Dalam 3 hari terakhir, serangan Israel ke Libanon bahkan menewaskan sebanyak 550 jiwa. 50 diantaranya merupakan anak-anak. Pemerintah Indonesia meminta keberadaan pasukan penjaga perdamaian United Nations Interim Force di Libanon atau UNIFIL dihormati termasuk para WNI. Sementara data dari Kementerian Luar Negeri, ada 155 warga negara Indonesia yang berada di Libanon. Dan lebih dari 1.200 pasukan UNIFIL juga masih berjuang dalam misi perdamaian. Dihimbau kepada para warga WNI di Libanon agar meningkatkan kewaspadaan dan menjauh dari lokasi yang rawan. Presiden Joko Widodo mengutuk keras serangan udara Israel terhadap Libanon yang menewaskan ratusan orang. Jokowi juga mengajak semua negara termasuk PBB merespon cepat dan mencegah lebih banyak korban jiwa. Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Libanon dan kita mengajak semua negara dan juga PBB untuk memberikan respon yang cepat agar tidak semakin banyak korban lagi yang terjadi atas serangan-serangan Israel. Saya rasa itu. WNI akan dipulangkan kah Pak? WNI yang ada di Libanon? Saya sudah telepon ke Bu Menlu, itu sudah dalam proses. Pak, soal pilkada. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Nata dan pemirsa. Kali ini saya akan mengajak Anda langsung memantau bagaimana perkembangan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Pancoran yang terbilang siang hari ini cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Dan tepat kondisi arus lalu lintas di belakang saya dari arah Pasar Minggu ataupun arah Depok yang nantinya akan lurus menuju ke arah Supomo maupun ke arah Manggarai. Dan juga yang akan mengambil jalur sebelah kanan atau berbelok ke arah Pancoran ataupun Cawang juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat memang tepat di belakang saya sesekali terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Sedangkan untuk arah sebaliknya juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlu kami informasikan kepada para pengendara yang melintasi kawasan ini
untuk tetap berhati-hati mengingat adanya penyempitan jalan pada sekitaran kawasan Pancoran. Dan juga terlihat kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang lurus menuju ke arah Cawang ataupun ke arah Halim. Dan yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Manggarai juga yang akan mengambil jalur sebelah kanan atau berbelok ke arah Pasar Minggu. Hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Peningkatan jumlah volume arus kendaraan pada siang hari ini bertepatan dengan memasuki jam istirahat perkantoran. Namun terpantau dari pantauan kami bahwa memang sampai dengan saat ini kendaraan-kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal di kisaran 45 km per jamnya. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Pancoran untuk tetap berhati-hati dengan waspada akan kendaraan yang keluar masuk dikarenakan sekitaran kawasan Pancoran dikelilingi oleh pusat perkantoran tetapi juga pusat perbelanjaan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas baik di kota Jakarta maupun kota-kota besar lainnya, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian Nata yang dapat saya laporkan langsung dari sekitaran kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Kadir Cici atas laporan Anda dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama dengan Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo secara resmi melakukan groundbreaking renovasi gedung Kementerian Pariwisata menjadi gedung Pesona Nusantara di Jakarta. Pembangunan gedung dengan konsep smart office dan juga green building ini nantinya bisa turut memberikan pelayanan publik dan juga menggambarkan pesona Nusantara kepada masyarakat Indonesia. Berlokasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kemenparekraf akan melakukan renovasi untuk gedung Kementerian Pariwisata menjadi gedung Pesona Nusantara sesuai dengan arahan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Menparekraf Sandiaga Uno bersama Wamenparekraf Angela Tanusudibyo yang juga Ketua Umum Partai Perindo. Gedung yang mulanya 1 lantai ini akan diubah menjadi 5 lantai yang nantinya akan memiliki konsep smart office dan green building dengan mengedepankan keramahan lingkungan dengan meminimalisir penggunaan energi listrik. Hari ini kita groundbreaking dan ke depan akan berdiri gedung Pesona Nusantara. Dan kita harapkan ini gedung yang bisa memberikan pelayanan publik dan akan dikelola dengan anggarannya dengan sangat hati-hati dan nanti juga ramah lingkungan yang bisa digunakan dengan penuh aspek inklusivitas. Rencananya, pembangunan tahap awal gedung yang sudah berusia lebih dari 70 tahun ini dimulai pada September hingga Desember 2024 dengan anggaran sekitar 24 miliar rupiah. Sementara pada tahap berikutnya hingga penyelesaian dianggarkan 14 miliar rupiah. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.